Nah, waktu itu adik saya jualan narkoba, saya juga tahu, bahkan keluarga saya juga tahu. Tapi udah ngasih tahu juga. Keluarga kami semakin kacau. Kami makin tak teratur. Untuk memulai kehidupan baru, aku menikah. Namun itu tak berlangsung lama. Kamu kenapa sih? Karena mungkin ada hasutan dari orang lain. Anak yang dikandung sama saya itu katanya bukan anak dia. Alah, orang kampung juga tahu kalau itu bukan anakku. Itu saya minta ini kan di tes DNA itu, tapi dia sama sekali nggak mau. Udah saya anggap dia laki-laki nggak benar aja. Rudi, adik laki-lakiku, juga mengalami kejadian tragis. Istri Rudi kabur meninggalkan bayinya. Rudi bingung mencari susu untuk anaknya. Saat itu ia memang tak punya pekerjaan. Nah, waktu itu adik saya jualan narkoba, saya juga tahu, bahkan keluarga saya juga tahu. Tapi udah ngasih tahu juga. Cuman mungkin adik saya bersikeras juga gitu ya, soalnya dia pengen punya uang gitu. Buat keluarin kamu, tapi kadang Saya kan minta diperingan gitu adik saya. Ternyata harus bawa uang 15 juta katanya untuk memperingan. Bingung gitu, kebingungan. Tapi saya berpikir juga kalau perempuan melakukan itu gitu, kalau misalkan bersetubuh gitu ya, jadi seolah-olah pelacur lah. Itu mungkin kan dibayar juga. Tuh saya berpikir, nah udahlah, saya mencari uang dengan cara gitu aja gitu. Satu yang kenal itu, terus saya ngomongkan saya perlu ke tamu itu yang sama saya perlu uang karena saya buat ini nembus adik saya, kata saya. ya mau sih, cuman gimana kalau buat perjanjian dulu? Katanya saya cuma punya uang 1,5 juta nggak apa-apa gitu. Terus saya dibawa ke sebuah penginapan, tapi saya juga perjanjian dulu, uangnya di muka, saya bilang siniin dulu uangnya. Tapi dengan perjanjian saya harus minum dulu gitu sampai parah. Nah terus saya mabok parah, mungkin ya setelah itu mungkin dia melakukan itu sama saya juga waktu itu nggak sadar gitu. Terus pas sadar pagi-pagi itu sayanya dengan kondisi keadaan saya yang ya kalau dibilangin malu gitu ya saya. Terus saya lihat ini uang yang di saku. Jadi saya mah ini aja, jadi kayak orang blow on, kayak yang bego gitu. Jadi ngelamun aja gitu, jadi kayak kosong gitu. Pengen nangis juga kayaknya, nggak tahu deh. Soalnya mau nangis di jalan kan malu, apalagi keluar dari penginapan gitu. Kalau mau di rumah takut ketahuan sama yang lain gitu, sama kakak saya sama adik saya yang lain gitu. Nah udah kayak gitu. Pas pulang ke rumah juga yang 100.000 itu saya beli susu juga buat anak-anak gitu. Nah buat sebagian lagi saya kasihin ke adik saya yang masih di polsek gitu. Sampai-sampai kan adik saya nangis cium kaki saya gitu, sampai minta maaf ke saya gitu. Tapi saya bilang saya ridho halal, saya bilang gitu, asal jangan mengulangi lagi. Kalau kamu sampai masuk lagi saya lebih sakit lagi, saya bilang gitu. Sejak itulah aku melacur, menyambung hidupku, anakku, 4 saudaraku, dan bapakku. Justru itu saya berani terjun ke dunia yang kayak gini juga, demi siapa, demi
demi keluarga saya. Saya nggak mau ngelihat ya anak-anak saya nggak makan, paling sedih. Saya nggak mau gitu. Biar saya aja yang berkorban gitu. Saya juga nggak ridho ya, nggak ikhlas kalau misalkan kakak saya terjun kayak saya. Pas saya ngelayanin tamu, pas saya masuk kamar, sampai saya melakukan itu, sampai gimana. Sebenarnya hati saya tuh nggak ridho, nggak ikhlas, lahir batin saya nggak ridho kalau saya digituin. Itu bukan diri saya yang sebenarnya gitu ya. Cuman apa boleh buat gitu. Yang penting saya cepat ininya tuh cepat pulang lagi. Satu saya bawa uang gitu. Juga saya kan nggak kuat juga gitu yang ngelihat anak saya kayak yang enak banget itu makan. Padahal satu saya berpikir itu kan saya bilang itu hasil gitu saya bilang gitu. Kebayang gitu kan ya kayak air kepunyaan laki-laki, terus kayak bilatung itu yang dimakannya gitu. Juga cuman saya berdoa aja sama Tuhan. Saya bilang ya Allah, mudah-mudahan rezeki yang halal itu saya bilang minta dihalalkan. Mudah-mudahan jadi darah, jadi daging buat anak saya. Saya bilang biarin aja dosanya saya yang nanggung gitu.